Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saria Asma Apriani dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan NKRI, Negara Republik Indonesia, yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan negara menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara kita. Itu yang selanjutnya, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai terdapat di dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang selanjutnya itu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama pejuang bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua itu ada Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh sebagai pendapat dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Faktor pendorong itu semuanya bisa timbul. Yang pertama itu rasa nasionalisme,
rasa toleransi tinggi. Yang ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama mengikuti kegiatan sosial. Untuk yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang kelima, adanya senasib sepenanggungan. Dan yang keenam, penggunaan bahasa Indonesia. Saya lanjutkan itu untuk yang kedua, ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada kebenekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan, dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Yang kedua itu ada geografis. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum diatasi. Yang ketiga itu adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan suatu menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung antara lain, melalui media cetak atau media elektronik. Yang terakhir itu ada pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang berpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.